Halo guys, nama saya Jonathan Susanto. Saya dari kelas 11 IPS 4. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang awal pertama kali Jepang masuk di Indonesia. Selamat menyaksikan. Guys, jadi Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang mendarat di Kalimantan Utara, di Tarakan. Lalu, pada tanggal 7 Maret 1942, Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Dan pada 9 Maret 1942, penyerahan tanpa syarat mulai berlaku efektif. Pada 29 April 1942, Jepang membentuk Gerakan 3A. Gerakan 3A itu isinya yang pertama, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan Jepang membentuk Gerakan 3A ini untuk menggerakkan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Dan Jepang membagi wilayahnya menjadi dua bagian. Yang pertama, Angkatan Darat, dan yang kedua, Angkatan Laut. Pada 9 April 1943, Jepang membuat Keibodan. Keibodan itu adalah barisan pembantu polisi. Tujuan Jepang membentuk Keibodan adalah untuk membantu polisi Jepang melakukan tugasnya. Pada 3 Oktober 1943, terbentuklah organisasi yang bernama PETA, Pembela Tanah Air, yang dipimpin oleh orang Indonesia yang bernama Gatot Mangkupraja. Tujuan didirikannya PETA itu untuk membantu Jepang melawan sekutu dengan diberikannya pemuda Indonesia latihan militer. Pada tanggal 9 Maret 1943, terbentuklah organisasi yang bernama Putra. Putra yang panjangannya adalah Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai yang biasanya kita kenal dengan nama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Tujuan didirikannya Putra untuk mengerahkan pasukan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Pada 8 Januari 1944, terbentuklah sebuah organisasi yang bernama Jawa Hokokai. Organisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk membantu perang melawan sekutu. Pada tanggal 24 Oktober 1943, terbentuklah Masyumi. Masyumi dipimpin oleh Mas Mansur yang bertujuan untuk memikat gerakan Islam di Indonesia. Perlawanan daerah terhadap Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, terjadi perlawanan di Aceh, tepatnya di Cotpelieng. Perlawanan ini dipimpin oleh Teuku Abdul. Perlawanan ini disebabkan karena sikap Jepang yang semena-mena kepada rakyat. Selanjutnya, perlawanan yang terjadi di Singaparna pada tanggal 25 Februari 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Zainal Mustafa. Disebabkan karena Jepang menyuruh rakyat Indonesia untuk membungkukkan badan ke arah matahari yang disebut Seikere. Dan hasilnya
Pak Zainal Mustafa ditangkap oleh Jepang dan dibawa ke Jakarta, lalu dihukum mati. Lalu pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar ini dipimpin oleh Supriyadi. Supriyadi melawan Jepang dikarenakan kebijakan Romusa yang diterapkan Jepang sangat membuat masyarakat menjadi menderita dan merasa terbebani. Berikut adalah tokoh Jepang dan perannya. Yang pertama, Dr. Karyadi. Dia berperan sebagai orang yang mengecek cadangan air minum di daerah candi. Justru yang kedua, ada Mayor Kido. Dia adalah pemimpin batalion yang berpusat di Jatingaleh. Dan yang ketiga, ada Tadashi Maeda. Dia itu adalah tokoh militer yang tertinggi di Jepang. Yang keempat, ada Hiroshi Shimizu. Dia itu yang membuat propaganda gerakan 3A. Dan yang kelima, ada Kimichi Harada. Kimichi Harada itu berperan sebagai menyatukan organisasi Jawa untuk berbakti kepada Jepang. Dan sekarang ada kebijakan Jepang di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial, Jepang membentuk RT yang bertujuan untuk mengerahkan tenaga rakyat yang sebesar-besarnya. Yang kedua, pembentukan tenaga Romusa, membuat Indonesia rakyatnya menjadi bekerja kepada Jepang tanpa diberikan makan dan minum. Dan yang ketiga, ada di bidang pendidikan, Jepang mendirikan sekolah yang bernama Gokumin Gakko, itu adalah sekolah dasar dan tidak membedakan masyarakatnya dari kalangan apapun. Dan ada penggunaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang tidak mengizinkan bahasa Belanda dan menggantinya menjadi bahasa Indonesia. Dan pada tahun 1943, semua bahasa Belanda yang di Indonesia diganti menjadi bahasa Indonesia. Sekarang di bidang budaya. Yang pertama ada pembentukan Keimin Bunka. Fungsinya itu untuk mewadahi aktivitas seluruh kebudayaan di Indonesia. Dan yang kedua ada Persatuan Aktris, mendorong aktris-aktris Indonesia agar mengabdi kepada Jepang. Yang ketiga ada melakukan Seikerei, yang membungkukkan badan ke arah matahari. Dan yang keempat ada para seniman difasilitasi dengan sarana kesenian yang bertujuan untuk mendorong kesenian-kesenian Indonesia untuk berbakti kepada Jepang. Yang ketiga, ada organisasi bentukan Jepang. Yang pertama ada PETA, Pembela Tanah Air. Bertugas untuk mempertahankan Indonesia apabila tentara sekutu menyerang. Dan ada Heiho, prajurit pembantu Jepang. Prajurit ini yang bertujuan untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu dan diberi latihan militer. Yang ketiga, ada Keibodan, barisan pembantu polisi, yang bertujuan untuk membantu pekerjaan polisi Jepang. Dan ada Jawa Hokokai, yang berarti mempersiapkan sebagai gerakan total dalam menghadapi serangan sekutu. Ada Shusintai, yaitu barisan pelapor, meningkatkan kesiapsiagaan rakyat untuk bertahan apabila diserang sekutu. Ada Fujinkai, yang berarti membantu tentara Jepang dalam perang. Fujinkai itu adalah barisan wanita. Dan ada Putera, dibentuk pada tahun 1943 di bawah pimpinan 4 serangkai, yakni yang tadi saya udah bilang, Soekarno, Muhammad Hatta, dua lagi siapa ya? Ya itulah pokoknya. Oke guys, terima kasih karena udah nonton.
Jadi cukup aja kayak gini materinya, mohon maaf kalau kurang jelas atau emang nggak jelas, tapi setidaknya saya udah berusaha ngerjain guys. Mohon di like karena ini tugas sejarah saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.